Ijazah Anda asli nggak Pak Rocky? Jangan. Kalau dulu Rocky itu di zaman Ciil masih hidup, dia jabatannya Kepala Sekolah Ilmu Sosial, Pak. Kalau sekarang jabatannya Kapolda, kawan politik Dasko katanya. Ini karena ada Rocky, kalau ngomong sebelah Rocky itu mesti sulit. Jadi jadi saya mesti bicara mengenai hal-hal yang, dan memang pemikiran Ciil itu sulit ya, terutama buat kita mahasiswa. Satu hal yang jadi pertanyaan saya, dan saya baru dapat jawabannya itu belakangan. Nah, saya berpikir pada waktu itu mungkin ekonom yang paling dekat bisa menjelaskan pemikiran Syahrir itu adalah seorang ekonom dari University of California Berkeley yang namanya Albert Hirschman. Karena Hirschman pernah menulis yang dalam bahasa Ciil disebut sebagai unholy alliance, sebuah persekutuan yang tidak suci antara pemikiran kiri yang sosialis dengan pemikiran pasar. Nah, Syahrir menyebutnya bahwa negara itu adalah musuh buat orang kiri sebagai alat dari borjuasi, kelompok kanan menganggap itu merintangi bisnis. Dia sebutnya sebagai unholy alliance. Tapi kemudian saya pikir-pikir lagi, dan ini di dalam banyak diskusi nanti Rocky juga bisa cerita lebih jauh, dan itu banyak diajarkan kepada kita. Dia pulang satu hari dari Harvard itu habis, biasanya kalau nggak salah kalau di sini Desember itu spend waktu di Harvard untuk libur, biasanya kalau libur Christmas. Pulang dan kemudian cerita sama kita, dan itu jadi bahan utama di dalam perekonomian Indonesia mengenai seorang ekonom yang namanya Amartya Sen. Ya, dia memperkenalkan konsep yang disebut sebagai entitlement. Nah, itu dia bilang sama saya dan Rocky, ini Sen adalah orang yang bisa menjembatani perdebatan antara Nozick yang percaya dengan libertarian dengan John Rawls yang percaya bahwa intervensi negara itu menjadi penting. Nah, kemudian Ciil itu berbicara di dalam konteks yang lebih jauh. Dia bilang bahwa tidak perlu dipertentangkan antara pasar dengan keadilan, tidak perlu dipertentangkan antara deregulasi dengan konsep kebutuhan pokok. Kenapa penjelasannya? Karena banyak sebetulnya kebijakan dari deregulasi itu yang memberikan manfaat buat orang-orang kecil. Sebagai contoh, dia memberikan contoh misalnya bagaimana liberalisasi di dalam pasar beras itu membuat harga beras turun sehingga orang miskin diuntungkan sebetulnya. Itu contoh yang diberikan Ciil. Atau bagaimana perizinan itu menjadi mudah yang membuat UMKM itu bisa masuk di dalam bisnis. Ini yang dia sebut sebagai bagian dari keadilan. Jadi saya kalau lihat dari situ, saya pikir mungkin Amartya Sen adalah salah satu ekonom yang mungkin pemikirannya paling dekat dengan apa yang disampaikan Syahrir mengenai keberpihakannya kepada kebutuhan pokok dan di sisi lain kepercayaannya kepada mekanisme pasar.